persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menardoa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti Menardoa kami bersama-sama di tempat ini. Nah, saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita satukan hati kita. Kita minta biarlah hari ini Tuhan akan memberkati kita di bulan yang baru, di bulan September ini. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Sampai detik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bulan yang lalu. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami datang ya Tuhan. Kami ada ya Tuhan. Di menara doa bersama-sama hari ini ya Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau bawa kami, Engkau angkat kami ya Tuhan. Di bulan September ini ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan utuh dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka yang selalu setia setiap hari mengikuti menara doa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah mereka, Kau lawat mereka ya Tuhan. Ketika mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus. Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita minta biarlah Roh Kudus hadir melawat kita bersama-sama. Makasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Ya Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sembah Tuhan, katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari bersama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Somebody, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari datang semua dia Bapak Saudara. Satu yang kami rindu, ya Roh Kudus, biarlah Kau jamah kami, ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, jamahan-Mu akan mengubah seluruh hidup kami, ya Tuhan. Biarlah ya Roh Kudus, pimpin kami semua, umat-umat-Mu hari ini. Oh Ralabaya Satakanala, mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Sekali lagi ya Roh Kudus. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, ya Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sembah Dia. Roh Kudus datang penuhi kami. Urapan yang baru mengalir bagi kami.
Saudara lihat, ada Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Bapak saudara masuk ke dalam tata kasih karunia-Nya saat ini. Kita urapannya baru mengalir atas sini. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus, membuka hidup kami, memberkati hidup kami. Mari jemaat Tuhan Samaria bersyukur untuk kebaikan-Nya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi tempat ini, penuhi umat-Mu. Haleluya. Mari semua berdoa. Samaria. Haleluya. 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 Kau penuhi kami, Kau penuhi umat-Umat. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Kau baik ya Roh Kudus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari dengan imanmu katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci.
sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Oh, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Ya Yesus Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kau yang kami rindu, Tuhan, oh. Berhembuslah roh datang bagiku sekarang, roh. Haleluya. Terima kasih roh Tuhan. Yes. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit. Yes. Haleluya. Mengalir sekarang Roh Kudus. Oh, shalom. Oh, mercy and grace. Mari sambut Dia. Kita sembah Dia. Haleluya. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father, oh mercy and grace, thou art welcome in this place. Mari sama Dia. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Ya Roh Kudusku, urapi kami dengan minyak yang baru. Urapi kami dengan minyak yang baru. Beri kami satu pengurapan yang khusus saat ini.
Pengurapan yang mengubah hidup kami. Terima saudaraku, terima pengurapannya. Saudara yang ikuti secara online service, terima pengurapannya. Impartasi ini mengalir. Terus saudaraku, biar aku turun roh kebijaksanaan, roh hikmat, pewahyuan, kekuatan itu, roh doa, pujian, penyembahan. Oh, sembah Dia. Oh, Yesus. Penuhi. Pengurapan ini mengubah kami, Tuhan. Mengubah kami menjadi seorang giant killer. Penakluk setiap raksasa ketakutan. Goliat kami. Pengurapan ini akan mengubah kami menjadi seorang penyembah, pendoa, pemuji, penyembah. Pengurapan ini menjadikan kami menjadi seorang pemenang dan pahlawan iman. Yesus. Lawat kami, penuhi kami lebih lagi. Saudara yang merindukan lebih lagi. Saudara yang menginginkan lebih lagi. Terus masuk lebih dalam. Haleluya. Yesus. Sembah Dia, saudara, sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya.
Terima kasih Roh Kudusku. Terus ubah hatiku ya Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu Yesus. Ampuni Tuhan kekerasan, kesombongan, ketakutan. Ampuni, lembutkan hati kami. Lembutkan kami. Bicara buat kami Tuhan. Bicara secara pribadi, secara khusus. Beri kami mata untuk bisa melihat janji-Mu di bulan ini ya Tuhan. Kami percaya ini bulan ya Tuhan. Maksimal. Kemaksimalan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri tangan yang meriah. Silakan dibalikin Bapak. Shalom saudara. Ya, saya tidak rencanakan tapi tiba-tiba turun saudara satu pesan harus urapin. Waktu saya taatin rupanya urapan begitu kuat dan saya juga percaya saudara semuanya alami itu. Dan sudah terima pengurapan itu. Bukan cuma saudara ada di ruangan ini, tapi juga saudara-saudara yang mengikuti secara online. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi memang saya mau khotbahkan ini saudara, yaitu pengurapan yang mengubah hidup. Ya, pengurapan yang mengubah hidup kita. Kita kan belajar ini saudaraku. Ya, kita udah sering bahas tentang pengurapan. Tapi kita coba lihat ya kan saudaraku, bahwa pengurapan itu sebenarnya Tuhan sendiri. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, ya kan? Jadi ada dua. Ya, pengurapan karena ada hadirat Tuhan di situ, saudaraku. Nah, saya ingin saudara bisa lihat ya saya di dalam kita sudah kenal dengan satu ayat yang berkata ya kan, Tuhan adalah apa? Gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saudara, kalau kita percaya dengan firman ini, Mazmur 231, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara perkatakan, saudara terus perkatakan, saudara mulai doakan, saudara mulai pikirkan. Saya yakin saudaraku bahwa Roh Kudus akan hidupkan ayat ini menjadi sebuah pewahyuan yang membuat saudara punya iman. Ya, aku tidak akan kekurangan yang baik. Aku tidak akan kekurangan yang baik. Sebab aku percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku. Tetapi kalau saudara baca lagi, lanjut terus sampai ke ayat yang kelima. Lalu ada satu ayat yang berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan apa? Minyak. Pialaku penuh melimpah. Apa arti sini? Ketika kepala kita diurapi dengan minyak, maka pengurapan itu mengubah hati kita sehingga kita punya paradigma baru. Paradigma apa? Saudaraku, paradigma bukan cuma sekedar ya kan bahwa percaya bahwa Tuhan, aku tidak kekurangan yang baik, bukan cuma paradigma ya kan, tidak kurang yang baik atau hanya hidup untuk diri sendiri, cukup untuk sendiri. Tetapi ketika saudara minyak, engkau mengurapi kepala dengan minyak. Soal perkataan itu, pialaku penuh melimpah. Akan ada satu paradigma tentang apa? Hidup yang berkelimpahan. Paradigma hidup yang berkelimpahan ini adalah selalu dalam pikiran saudara. Sikap saudara selalu berpikir gini, ada sesuatu yang bisa aku bagikan untuk orang ini. Ya kan? Untuk keluarga ini. Untuk komunitas ini. Supaya mereka bisa mengenal kebaikan Tuhan lewat hidup saya. Itu pengurapan. Saudara, pengurapan bukan untuk diri kita. Wah, damai aku, tenang. Kalau habis diurapi, lega aku. Iya. Tapi lebih daripada Tuhan mau. Bukan hanya hidup, tapi memperoleh dalam apa? Kelimpahan. Kita lihat saudaraku, seorang yang bernama Daud. Ya, ketika Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel. Alkitab katakan saudara, dalam 1 Samuel 16-13. Samuel mengambil
tabung tanduk yang berisi apa? Minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak saat itu, katakan sama saudara, sejak saat itu. 1, 2, 3. Sejak saat itu. Dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudaraku, istilah tersandera itu populer sekarang. Kenapa seorang tersandera? Saudara, karena orang ini lemah, ada kesalahan, ya kan? Ada dosa, ada aib yang dipegang seseorang. Itu adalah pekerjaan musuh. Tapi ya kan, tersandera artinya dia dikuasai oleh musuh. Apa yang menjadi keinginan musuh, dia lakukan. Tetapi ketika seorang mendapatkan pengurapan, saudara, dia menjadi orang yang merdeka. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidupnya, saudara, dikuasai bukan oleh pendapat manusia, takut. Pendapat dunia ngomong apa nanti? Saudara, tetapi hidupnya dikuasai oleh apa? Roh Allah. Ketika ya, Roh Allah, firman Allah. Ini keren. Hanya pengurapan yang bisa. Pelihara pengurapan yang kita sudah terima hari ini. Saudara mau katakan amin? Pengurapan itu mengubah hidup Daud. Katakan sejak sehari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Allah. Yang kita ingin dalam hidup kita, yang berkuasa bukan diri kita, bukan orang lain, bukan duit, bukan jabatan kita, tapi Roh Allah. Bagaimana caranya Roh Allah bisa berkuasa? Kita harus isi pikiran kita dengan apa? Firman Allah. Katakan amin. Karena Roh Allah bisa bekerja karena ada firman Allah. Saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, ketika seorang diurapi, ketika Roh Allah berkuasa, Roh Allah ini akan mengubah satu persatu dalam hidup kita. Prosesnya memang bisa panjang, saudaraku. Yaitu apa? Hal pertama ketika Roh Allah menguasai hidup kita adalah akan hadir. Kita harus berhadapan dengan sosok saudara yang bernama apa? Goliat. Siapa Goliat? Omongannya mengintimidasi. Orang yang hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Allah, pasti hidupnya tersandera oleh Goliat. Ketakutan demi ketakutan tiap hari. Ketakutan. Karena ada kelemahan ini. Saudara. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara yang Kristus, setiap kita punya raksasa sendiri-sendiri yang harus kita taklukkan. Dan kabar baiknya adalah apa? Pengurapan mengubah kita menjadi seorang apa? Giant killer. Amin saudara. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan raksasa kita. Sesuatu yang kita takut. Saudaraku, tanpa peran daripada apa? Kuasa kasih Kristus. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ketika Ibu Bapak tadi rasakan pengurapan, saya tahu pengurapan itu saudara yang saudara rasakan apa? Kasih Kristus. Betul, amin. Yang melenyapkan ketakutan itu. Ini saudara. Lega, plong. Ini penting saudaraku. Gak bisa seseorang ngatasi Goliat dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu saudara dan saya tiap hari harus pelihara urapan. Ya, kita harus hidup dalam pengurapan. Hidup dalam pengurapan artinya hidup dalam kasih Kristus. Jangan hidup di luar kasih Kristus. Orang yang hidup di luar kasih Kristus adalah orang yang hidup menyimpan. Apa saudara? Kesombongan. Ya. Kekecewaan. Ketakutan. Kemarahan. Kebencian. Kedengkian.
kepahitan. Itu mendukakan roh. Katakan amin. Ya. Saya berdoa saudara bisa, kita semua hidup dalam kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan apa? Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Ada aja saudara. Kita gak akan pernah. Dalam setiap musim hidup kita, itu pasti sosok Goliat itu pasti hadir. Di dalam setiap musim hidup saya, hidup kita, entah pribadi, keluarga maupun dalam pelayanan. Ketika Tuhan mau bawa kita naik ke level yang lebih, untuk penugasan yang lebih. Karena setiap kali Tuhan mengurapi, itu bukan untuk tentang kita, tapi pasti ada penugasan. Kalau pengurapannya lebih besar, penugasannya lebih sulit, lebih besar. Saya sering katakan amin. Nah, ya kan? Pasti saudara akan mengalami, ketemu dengan Goliat. Kalau kita nggak bisa taklukkan Goliat yang musim ini, saudaraku, dia akan terus berkuasa di sepanjang musim hidup kita. Dan kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Kita akan nggak mengalami. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya, kita belajar di sini kan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu Kristus. Ya, Daud menaklukkan raksasa Goliat. Daud menaklukkan yang sebenarnya roh ketakutan yang menguasai bangsa Israel. Daud adalah bayangan daripada siapa? Yesus. Katakan amin saudara. Yang telah menaklukkan ketakutan kita akan kematian. Itu ketakutan terbesar, kematian kekal. Yang memberikan kita berkat apa? Keselamatan kekal. Katakan amin. Karena kalau kita hidup dalam ketakutan, Alkitab sebab ketakutan mengandung hukuman. Coba saya pikirkan sekarang, ketakutan mengandung hukuman. Kenapa kau takut dihukum? Bukan. Ketakutan itu akar dari kejahatan sebenarnya. Mendorong seseorang berbuat jahat. Katakan amin. Kalau takut kekuasaannya direbut orang, dia akan bunuh orang-orang. Para raja-raja zaman dulu. Karena dia merasa tidak aman, takut. Lawan-lawannya semua didikan. Karena dia takut nanti kekurangan hidupnya, dia mencuri. Ketakutan menimbulkan penghukuman. Bukan takutnya, tapi perbuatan itu. Dari hasil yang ketakutan itu. Saya bisa ngerti sendiri, katakan amin. Tapi kasih, saudaraku. Ketakutan selalu tutup, gak ada nafsu yang tidak ada ujungnya. Tetapi kasih, saudaraku, selalu ingin memberi tanpa batas. Orang benar, ya kan, akan memberi tanpa batas. Karena kasih. Oke apa? Kau mau apa? Jadi gak ada ketakutan di situ. Nah hari ini kita akan lihat bagaimana pengurapan itu bisa menaklukkan Goliat kita. Ya, saya ngalamin. Kan Goliat itu bisa seseorang yang ngancam kita. Betul gak saudara? Bisa seseorang yang buat kita jadi takut sama dia. Entah itu debt collector, penagih hutang. Entah itu mungkin suami saudara sebagai atau istri saudara. Atau takut itu ada anak. Gimana nih anak masa depannya ke depannya? Itu jadi Goliat saudaraku. Beberapa tentang pekerjaan, tentang masa depan. Saudaraku, gimana ini? Kita gak akan pernah bisa ubah keadaan ini. Kita takut. Saudara dan saya butuh pengurapan ini. Nah gimana caranya? Satu bangsa ditantang oleh satu orang. Semua gak bisa bicara. Padahal mereka adalah tentara-tentara Israel yang terlatih loh. Yang hebat-hebat, gak bisa. Dan saudara tahu Goliat tuh dia tidak kirim panah, kirim apa. Cuma omong. 40 hari cuma omong. Semua takut. Dan sekarang gimana? Seringkali ada kalau kita tidur. Saudara pernah dengar gak suara-suara di pikiran saudara? Gini-gini istilah anak-anak zaman sekarang overthinking. Pikiran-pikiran negatif yang nyerang, membombardir dia takut. Gak bisa tidur, gak enak makan, malu, segala macam. Akhirnya kita kalau ngomong nyelekit. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana pengurapan itu membuat Daud bisa mengalahkan Goliat. Saudara, kita baca ya pelan-pelan ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47.
Lalu lompat ke ayat 50. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata ya kepada orang Filistin itu, maksudnya Goliat, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Daud sedang mengungkapkan begini, ya, kau datangi aku dengan kekuatanmu sendiri, dengan segala perlengkapan perang yang kamu miliki, tapi aku datangi engkau, ya kan, dengan nama Tuhan. Jadi untuk taklukkan ketakutan Goliat kita, gak bisa pakai kekuatan kita, kekayaan kita, kenal orang ini, begini punya orang pangkat. Gak bisa. Kalau Tuhan tidak mau orang-orang ini, barang-barang ini ya dipakai untuk nolong kita. Tuhan bisa pakai orang-orang hebat segala macam untuk nolong kita. Tapi yang Tuhan mau, ketika engkau menghadapi Goliat, jangan pikirkan yang itu dulu. Jangan pikirkan aku kenal dokter terkenal, aku punya jenderal ini, jenderal itu, aku punya simpanan di bank ini, bank itu. Tidak usah dulu, coba stop dulu. Hadapi Goliat saudara, ya kan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia Daud kita yang sudah mengalahkan saudara apa? Goliat kita. Katakan amin. Kita mengalahkan Goliat bukan untuk meraih kemenangan. Bukan. Kita berperang karena kita sudah menang. Kita kan lebih dari pemenang. Waktu kita ngadapin Goliat, untuk mengkonfirmasi, untuk menegaskan bahwa Tuhan kita sudah berikan kemenangan kepada kita. Sekarang kau tidak berkuasa untuk menduduki dan menguasai hidup saya. Katakan amin. Para pengacara tahu, ketika ada kliennya berkata bahwa tanah itu saya sudah beli, saya sudah bayar lunas, sertifikat dari nama saya. Tapi Pak pengacara, tanah itu sekarang sedang diduduki oleh orang. Ada bangunan-bangunan liar. Saya bisa ngerti gak? Si pemilik tanah, dia berperkara, bukan untuk merebut kemenangan. Dia sudah miliki itu. Katakan namanya saudaraku, inilah status kita. Salib menegaskan hak kita. Saudaraku, katakan amin. Jangan kebalik loh, pola pikir ini, paradigma ini. Tidak boleh. Wah, aku mungkin tidak. Aku datang supaya kamu punya hidup. Kamu punya hidup dalam kelimpahan. Jangan andalkan yang lain. Tuhan bisa pakai kok orang-orang, kekayaan, semua itu perlu keadaan. Tapi ketika ngadapin Goliat ketakutan, dokter bicara, kau kena kanker. Pasti itu Goliat yang bersuara. Suara Goliat itu. Belum tentu penyakit ini akan membawa kematian. Tapi ketakutan yang membawa kematian. Pegawai bank bilang, kalau kau tidak bisa lunasi bulan ini, rumahmu aku sita. Wah, itu kan Goliat itu. Pak, anak bapak, anak ibu, kami tangkap karena kena narkoba. Kita nggak tahu kok anak bisa narkoba. Itu kan Goliat. Mau jadi apa? Setiap kitanya. Tidak bisa kita andalkan. Hadapi dulu dengan nama Tuhan Yesus. Oh, aku punya backing ini. Jangan dulu, belum tentu. Jangan-jangan masalah jadi lebih besar. Ketakutannya lebih besar. Amin. Saya dapat itu. Daud. Dia kok datangi aku dengan pedang segala macam. Perlengkapan kamu, kekayaan kamu, kehebatan kamu, otot-otot kamu yang lebih besar daripada aku. Tapi aku datangi kamu dalam nama Tuhan. Yang jauh lebih besar dari kamu. Nama Yesus lebih besar daripada kamu. Nama Yesus lebih besar daripada nama penyakit. Katakan amin. Nama Yesus lebih besar daripada apapun. Ayat 46.
kata-kata Daud itu loh saudara. Jadi kita jangan diem. Kan Goliat kan ngomong terus, betul lah saudara? Ngomong terus yang membuat ketakutan. Kita harus ngomong juga. Harus, jangan diam, jangan diaminin. Oh, iya juga, lalu diomongin lagi. Apa yang kita jadi ketakutan kita? Please jangan omongin apa yang kita takutkan. Please jangan omongin apa yang tidak kita inginkan. Katakan apa yang kita inginkan itu terjadi. Pakai nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Daud katakan, hari ini juga. Apa? Tuhan. Pertama dia pakai nama Tuhan. Akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudara, logikanya nggak masuk kalau secara manusia. Kalau orang memenggal pakai apa sih? Pakai pedang. Daud bawa pedang nggak? Nggak punya pedang. Itu profetik. Perkataan profetik itu penting. Katakan amin saudara. Mungkin saudara nggak punya apa-apa. Perkataan itu. Kita nggak punya pedang. Coba aku penggal kepalamu. Kan penggal pakai pedang. Pedangnya siapa? Pedangnya Goliat. Sebelum dia lihat pedang Goliat itu. Jadi senjatamu. Itulah yang dipakai Tuhan. Untuk menaklukkan kamu. Kadang-kadang ada orang punya niat jahat dengan saudara. Saudara, apa yang dia pakai itu? Ya saudara, semua rencana dia yang jahat, niat yang jahat, alat-alat yang dia pakai untuk nyerang saudara. Kalau saudara punya pengurapan seperti Daud ini, urapan ini, maka apa yang dia pakai itu yang akan membinasakan dia. Untuk menurunkan dia. Mulai dengan kata nama Tuhan. Mulai dengan hari ini Tuhan. Baru yang berikutnya, Tuhan gak bisa kerja sendiri tanpa kita. Kita gak akan pernah bisa kerja sendiri tanpa tuh harus ada. Makanya dia bilang apa? Hari ini juga. Bukan Tuhan, tapi aku. Ada tanggung jawab kita. Hari ini juga apa? Aku akan memberikan apa? Mayatmu. Dan mayat tentara orang Filistin kepada apa? Burung-burung. Emang orangnya murah hati Daud ini. Suka memberi makan. Ya kan awalnya dia beri makan kawanan kambing dombanya. Sekarang musuhnya itu jadi makanan buat dia. Ketika sudah menghadapi Goliat. Lihat Goliat itu sebagai makanan. Seperti Kaleb. Mereka para raksasa kita akan telan habis. Kata nama saudara, jadi makan untuk nguatin kita. Jadi masalah untuk nguatin iman kita. Saudara, aku jadi makanan. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam memberikan mayatmu dan mayatnya kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai bukan karena aku hebat, tapi punya Allah. Seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah. Itu orang yang diurapi. Supaya jemaat, segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan apa? Pedang, bukan dengan lembing. Ayat 47. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Katakan amin saudara. Jadi di sini kita belajarnya apa saudara? Ketika kita diurapi, pengurapan itu akan menumbuhkan kesadaran. Ya, kesadaran dan keyakinan di hati kita bahwa ada Allah yang menyertai kita. Bicara Allah menyertai kita apa? Kuasa dia lebih besar. Dia bisa begini saudara, mengorkestrasi keadaan-keadaan orang-orang untuk menolong saudara. Katakan amin saudara, itu dia Allah kita. Jangan bikin skenario sendiri. Percaya aja, biar dia yang atur lah skenarionya gimana.
Karena dia bisa mengorkestrasi. Saudara, wah semuanya harus jadi harmoni. Semuanya harmoni. Yang kedua, pengurapan itu mengubah cara kita berkata-kata. Katakan amin. Udah gak lagi kata-kata ketakutan. Tapi kata-kata hari ini. Kau datangi aku dengan pedang ini. Aku datangi dengan nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayat. Oh, kata-kata yang dahsyat ini. Jadi kita perlu coba cek. Kalau kita diurapi, hati kita pasti diubah. Kalau hati kita diubah, pasti kata-kata kita akan berubah. Setuju saudara? Katakan amin. Itu penting. Ya saudara. Nah sekarang gini. Ada 3 berkat. Kalau kita bisa taklukkan Goliat kita. Ini Goliat ini makin lama besar loh hidup kita. Kayak saya. Ya waktu gereja masih kecil. Saya punya Goliat. Yang saya gak bisa taklukkan. Wah saya datang kan. Dulu dicobai dengan apa? Saudara, saya ini dulu pernah jadi pengusaha yang kenal semua kekuatan. Baik kekuatan manusia maupun kekuatan uang. Saudaraku, pada waktu jadi pendeta, muncul itu yang namanya Goliat, saudaraku. Ujiannya, apa saya pakai nih kekuatan manusia, kekuatan uang dan keadaan. Atau saya andalkan nama Tuhan. Ketika saya menang, tidak andalkan semua. Nama Tuhan, kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tambahkan jumlah jiwa. Tambahkan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Saya gak pernah lihat tuh pendeta yang senang berkelahi, senang bermusuhan, senang ribut. Dipercaya dengan jiwa-jiwa. Karena dia masih belum kalahkan namanya. Apalagi seorang pemimpin suka mengintimidasi, membuat takut jemaatnya, pengerjanya. Adu domba sana sini, ngomong dibolak-balik segala macam. Tuhan gak akan pernah bisa berikan itu. Hati-hati saudara. Saudara sebagai pengusaha pun, profesional pun apapun. Saudara, kalau saudara bisa, ya kan, belajar minta pengurapan yang mengubah hati. Saya percaya Tuhan akan berkati saudara. Taklukkan Goliat kita. Kita punya Goliat masing-masing. Yang dimana istri kita gak bisa selesaikan Goliat kita. Suami kita gak bisa selesaikan Goliat ibu. Suami ibu. Orang tua saudara gak bisa selesaikan. Saudara selesaikan itu. Katakan amin. Saya bilang tiap kita punya takut. Yang kita mau kita bisa cerita. Aku dukung doa. Tapi tidak bisa selesai. Sampai kita ambil keputusan itu. Nah tetapi kalau kita menang atas Goliat itu. Apa yang terjadi? Ini saudara berkatnya. 1 Samuel 17 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah orang-orang Israel itu. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu. Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi apa? Raja, kekayaan yang pertama, dapat kekayaan yang besar. Yang kedua adalah raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Yang ketiga, kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Saya terjemahkan saudara 3 hal ini. Kalau kita bisa kalahkan Goliat kita. Yang pertama adalah kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh kekayaan. Saya percaya, katakan amin. Tuhan akan berkati saudara dan kekayaan. Saya melihat di sepanjang Alkitab ya. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mulai daripada Abraham dipanggil oleh Tuhan. Saudara, hal pertama walaupun Tuhan janji keturunan akan sangat banyak. Kamu akan punya tanah ini dan itu. Hal yang pertama yang Tuhan kerjakan buat Abraham adalah. Abraham dibuat kaya, sangat kaya. Saudara, dia dipanggil Kejadian pasal berapa? Pasal 12. Di pasal 12 itulah. Tiba-tiba terjadi kelaparan di Mesir. Dia pergi ke Mesir. Lalu setelah dia keluar dari Mesir. Firaun memberikan kekayaan yang luar biasa. Kepada Abraham dan juga kepada Lot. Saya dikatakan amin.
Saya mau ingetin saudaraku. Lukas pasal 16 bicara tentang perkara kecil itu apa? Duit. Perkara kecil itu adalah kekayaan. Kalau kamu setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar itu apa? Jiwa-jiwa. Orang-orang yang akan mendengarkan perkataan saudara. Nah ini dia. Itu perkara besar, pengaruh. Saudaraku. Jadi yang pertama, kalau kita benar dalam menang dalam kita taklukan Goliat kita, pasti Tuhan akan memberkati kita dengan kekayaan. Bagaimana kita kelola kekayaan ini? Apakah untuk diri kita? Lalu kita cerita, ya kan dulu aku miskin, sekarang aku ikut Tuhan kaya. Tetapi orang cuma ngeces kita, ngiler, gak dibagi apa-apa. Bukan itu tujuan Tuhan. Pakai itu untuk penginjilan, pembangunan gereja, membantu hamba-hamba Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bantu orang-orang miskin. Pakai itu. Visi yang besar. Kalau kita bisa benar dan jujur dalam hal kekayaan atau keuangan. Ikuti firman. Ya saudara, Tuhan akan berikan berkat yang kedua. Ya, apa berkat yang kedua? Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Artinya apa? Ya saudara gak bisa berkata, aku kan perempuan pak. Ya, bukan itu. Poinnya adalah kita bukan siapa-siapa. Daud bukan siapa-siapa. Tapi Daud sama raja dijadikan mantu. Kalau dijadikan mantu disebut sebagai anak raja. Ini bicara tentang otoritas. Kita bisa memiliki otoritas otoritas ini yang membuat saudara didengarkan. Ulangan 34 ayat 9 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yosua bin Nun penuh dengan apa? Roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Katakan amin. Jadi saudaraku, Yosua bisa punya roh kebijaksanaan. Ini saudara. Roh kebijaksanaan ini, saudara, ya kan, menyebabkan Yosua perkataannya didengar oleh seluruh orang Israel. Ya kan? Dan mereka orang Israel melakukan, ya kan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa yang menyebabkan Yosua bisa punya roh kebijaksanaan? Yosua mendapatkan pengurapan dari siapa? Musa. Ini namanya the power of impartation. Ketika saudara diurapi oleh seorang hamba Tuhan, bukan cuma sekedar saudara getar-getar lalu hatinya damai, lega. Bukan. Seluruh kasih karunia yang Allah berikan kepada hamba Tuhan itu, semua karunia-karunia yang ada dalam diri hamba Tuhan itu, kekuatan, ketekunan, doa, apapun, saudaraku, saudara dapat turut mendapatkan bagian dari itu. Yosua gak perlu nunggu 120 tahun supaya perkataannya bisa didengarkan oleh seluruh bangsa Israel. Hanya dengan tempo mungkin 10 detik. Tiba-tiba hanya dengan impartasi satu bangsa dengarkan dia. Waktu saya diurapi jadi gembala, saya hanya bisa berbicara mungkin 75 orang, 100 orang yang mau dengar. Mungkin dari 100 orang yang dengar saya, separuhnya mungkin tidur. Tidak dengar. Nanti saudaraku, perlu waktu sekian puluh tahun untuk saya bisa bicara di hadapan. Saya mau bicara tentang satu poin apa yang saya mau ngomong? Tentang impartasi. Ketika saudara bisa taklukkan Goliat saudara, pelihara urapan itu, maka Tuhan berikan otoritas. Perkataan saudara didengarkan oleh anak-anak saudara. Kadang-kadang kenapa orang tua kok gak didengerin nih ngomongannya sama anak? Urapan nih. Katakan amin. Urapannya ada gak? Sama bawahan. Alah, urapan ini penting. Gak usah jauh-jauh. Orang sekitar kita dengarkan ngomongan kita. Atau orang ngomong, alah ngomong aja dia. Gak satu.
Bisa ngomong tapi kelakuan gak diurapi. Kan pengurapan mengubah hati yang mengubah perkataan dan tindakan kita. Itu namanya paradigma seharusnya. Amin. Yang ketiga dibilang seluruh keluarganya itu dibebaskan dari pajak. Artinya saudara, tidak tersandera lagi. Pajak kan bicara utang. Sesuatu yang menuduh kita tentang masa lalu kita. Tentang keputusan kita yang salah, kebodohan kita di masa lalu. Kenapa aku lakukan ini, itu. Saudara, itu yang mengintimidasi kita. Paulus diakui. Itu yang mengintimidasi masa lalu dia. Aku seorang pembunuh, pembenci. Itu saudara. Tapi Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakang. Itu bilang, seluruh keluarganya dimerdekakan. Orang bilang, bebas hutang. Yes, orang istilah bebas hutang kan sudah nggak terintimidasi lagi dengan debt collector. Betul saudara? Saya penagih hutang. Tetapi ada lebih dari ini pengertiannya menurut saya. Kita hutang itu bicara dosa tuh hutang. Yang harus kita bayar. Katakan amin. Berupa apa? Hukuman. Itu hutang. Saudara. Kesalahan itu hutang. Saudara, pelanggaran itu hutang. Semua hutang. Dan itu akan terus menuduh kita. Menyandera kita. Saudaraku. Tapi ketika saudara dapat pengurapan. Taklukan Goliat. Saudara hidup dalam kemerdekaan. Amin. Bahannya nanti kita selesaikan dalam seminggu ini. Saya ada banyak bahan ini tentang ini pengurapan. Bagaimana? Ini baru pertama. Dia ubah kita menjadi sampai giant killer. Mungkin besok kita bahas lagi. Untuk menjadi apa saudara? Seorang pemenang. Bukan cuma masuk dalam daftar pahlawan iman. Kan impian. Kenapa Ibrani 11? Kok gak selesai? Itu pasal yang gak selesai. Nama-nama gak selesai itu. Karena diharapkan nama saudara, nama saya masuk dalam itu. Pahlawan iman itu. Dan itu hanya bisa kalau kita hidup dalam apa? Pengurapan. Katakan amin saudara. Nah ini dia, nanti kita bahas minggu ini pelan-pelan. Saya berdoa cukup segini aja ya dulu ya. Saya berdoa kita ini tidak bisa. So ingat loh, pengurapan hari ini tidak bisa dipakai untuk besok. Karena hidup kita mudah bocor. Salah ngomong, salah mikir, salah apa, bocor. Hilang sukacita, hilang bocor itu. Saudara harus minta minyak urapan baru setiap pagi. Katakan amin saudara. Makanya kita bersyukur ya, gereja kita nih, saudara yang ada di Palembang atau maaf untuk yang di luar kota. Kita tuh ada tiap Selasa, kita ada doa pengurapan. Sebenarnya charge. Itu saudara dapat minyak urapan baru. Oke, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi lagi. Merindukan jamaah Roh Suci. Bagai bejana Lu bawa ke sungai Tuhan. Kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi hati sekarang, penuhi lagi. Hanya Engkau yang ku hidup, jamaah hidupku Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pengurapan yang baru hari ini. Pengurapan yang akan mengubah hidup kami Tuhan. Menjadi seorang giant killer. Kami mau patahkan roh intimidasi yang membuat kami takut. Roh Kudus, penuhi kami
Dalam nama Yesus kami hadapi ketakutan kami. Hadapi ketakutan saudara dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Minta urapan kasih. Perkatakan itu. Perkataan profetik saudara. Yes, Engkau menang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau menegaskan kemenanganmu atas Goliatmu. Engkau hanya menegaskan kemenanganmu atas Goliatmu. Dan lihat upah ketika engkau mengalami kemenangan. Tuhan akan memberikan kekayaan yang besar. Tidak lagi ada orang miskin tengah-tengah kami. Perkataanmu didengarkan. Ada otoritas. Engkau tidak akan pernah tersandera oleh siapapun apapun. Oleh kuasa gelap. Karena engkau hidup diberdekakan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.